Waduh, ini namanya apa nih Mas? Bearded Dragon. Bearded Dragon. Iya. Oke. Ada sahabat bicara nih yang lagi nonton ya, lagi asik nih main sama reptil-reptil, khususnya ada Bearded Dragon, bener ya, Bearded Dragon ini nih anteng banget di tangan saya ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama komunitas reptil. Jangan kemana-mana, tetap di Sabi, sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Hai sahabat bicara, kali ini di posko pemenangan DPP Sahabat Ganjar kehadiran dari komunitas reptil. Waduh, selamat datang. Kita sudah kehadiran narasumber kita dari komunitas reptil, ada Mas Adnan. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Mas, selamat datang di posko pemenangan Sahabat Ganjar sekali lagi. Mas, terima kasih udah datang. Mas, hari ini datang dengan siapa aja nih Mas? Ada nama-namanya dan jenisnya apa nih Mas? Jelasin dong Mas. Ini namanya Bearded Dragon. Bearded Dragon. Bearded Dragon ini sejenis berarti kadal ya? Kadal. Apa nih? Kadal gurun lah. Kadal gurun? Iya. Oke, ini kadal gurun. Aduh, ini anteng banget ini. Anteng. Nah, ini kenapa ukurannya agak beda nih? Apa yang membedakan nih? Ini apakah jantan di betina atau sebaliknya? Oh, ini masih ukuran remaja sih, Mas. Oh, masih ukuran remaja? Ukuran Dua-duanya? Iya. Berarti masih bisa lebih besar lagi? Masih lebih gitu? besar lagi. Paling besar Bearded Dragon ini berapa panjangnya nih? Ya, kira-kira 38-40 lah. 38 sampai 40 cm. cm, luar biasa ya. Itu besar juga ya. Kalau yang ini Mas, ini kadal apa nih Mas? Kalau ini namanya kadal lidah biru Kadal lidah biru atau kadal banana. Oh, wow. Ini gimana? Ini jinak juga kah? Ini atau? jinak banget. Oh, jinak banget ya. Wow, lihat sabi bicara, saya akan coba pegang nih. Oh, ini pertama kali ini saya. Tadi kadal apa? Kadal lidah biru udah. Kadal lidah biru banana. karena lidahnya biru. Biru. Tuh, lidahnya biru tuh kelihatan ya. Iya. Kalau saya darahnya biru. Ya, turunan bangsawan ya. Kalau ini lidahnya biru anteng banget lah. Nah, kalau ini dua-dua ini makannya sama atau berbeda? Nah, kalau ini insektivora, dia makan serangga, Nah, makan sawi, tumbuhan juga. oke. Kalau ini omnivora. Omnivora. Jadi makan daging, makan daging. serangga, makan apapun dia. Daging apa yang dimakan sama dia ini, Mas? Biasanya kalau di habitat aslinya makan tikus Oke. atau ya sejenis mamalia lah. Sejenis mamalia. Buah atau juga yang makan kecil? dia, buah. Buah juga makan ya. Serangga Ada juga. nama panggilannya nggak Mas? Maksudnya kayak nama panggilan sayang, apakah Oh. siapa gitu namanya? Biasanya Ica? saya panggil Bento. Bento, Bento. Bento. Waduh ya. Darah alat ya. Lihat ya, kalau lagi ngejulur ininya lidahnya biru. Nah, ya kan. Umur berapa kalau kayak gini, Mas? Ini udah ya kira-kira 2 tahun lah. 2 tahun. Ya. Bisa lebih besar lagi? Ya bisa 50 besar? sentian lah. 10 sentian. 50 sentian. 50 cm. Wow, luar biasa ya. Bagus warnanya coklat. Variasinya tuh putih. Ada hitam juga, anteng lagi. Ini kayaknya enak banget buat main sambil di kasur gitu ya. Saya balikin lagi deh. Nah, oke. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir kita lihat ada yang lucu-lucu nih lagi pada mojok Oh, nih. ini. Hey. Nah, ini landak. Ini landak mini. Landak mini. Iya, landak mini. Dan ini albino, Mas. Kalau Apa ini nama warnanya? jenisnya pinto dia. Jadi varian campuran albino sama salpeper. Oh, oke. Kalau ini udah usia apakah masih kecil hitungannya? Kalau ini udah 2 tahun lah. udah 2 tahun ya. Indukan ini. Udah indukan. Udah induk, oh udah indukan malah ya. Oke, Mas, kita ngobrol-ngobrol tadi udah binatangnya di bawah, disebutin apa aja. Kalau Mas sendiri ini dari komunitas reptil, ini kapan berdirinya, terus berapa orang, dan sebenarnya memang komunitas ini didirikan untuk apa nih Mas? Untuk emang orang-orang suka reptil aja terus ngumpul, habis itu mereka hanya nonton Mas kita ngobrol-ngobrol aja di setiap hari apa gitu, atau memang untuk kontes gitu Mas? Biasanya sih kita kumpul setiap hari Minggu di Nah. Taman Cempaka, Oh, teman Cempaka Jakarta ya. Timur, Cipayung sana Ya, ya. oke, lumayan ya. Jadi kita bikin suatu komunitas pecinta reptil. Siapa yang suka pencinta reptil, mamalia atau apa, kita biasanya kumpul di sana. Oke. Terus sosialisasi keluarga. Oh. Ini jenis hewan-hewan yang tidak berbisa, yang aman gitu. Oh. Jadi kalau ada warga masuk rumahnya masukkan ular tuh, Ya, jadi ya. mereka bisa tahu, oh ini ular berbisa, ini ular tidak berbisa gitu. Oke, jadi ada sosialisasi atau ilmu yang diberikan kepada Iya. warga yang hadir. Ada gitu ya? edukasinya juga ya. Ada edukasinya Iya. juga. Itu berarti warga yang datang memang yang secara datang secara sendirinya gitu datang Iya. ngobrol gitu Ngobrol aja ya. lah, ngobrol. Oke. Nah, tapi kalau dari komunitas reptil ini terbentuknya kapan? Seberapa banyak gitu orang-orangnya, dan tujuannya sebenarnya apa sih? Ada nggak filosofi diadakannya atau dibentuknya dari komunitas reptil ini? Ya, kita dari tahun 2018 sih. 2018. 2018. Sekarang tujuannya untuk ya mensejahterakan hewan-hewan ya. Kita edukasi keluarga. Kalau hewan itu jangan
ketemu hewan jangan dibunuh langsung. Baik. Atau apa gitu. Kita kasih edukasi ke masyarakat. Baik. Bahwa hewan itu perlu tidak ada apa ya? Biar tidak ada diskriminasi hewan gitu. Iya sih benar, karena sebenarnya ada rantai makanan yang memang tidak perlu diputus sebenarnya ya. Jangan sampai malah ngebasmi, tapi rantai makanan di bawahnya malah jadi lebih banyak gitu ya. Jadi itu jangan sampai ya. Nah, sejauh ini Mas, ada nggak bener-bener dari ibu-ibu atau warga gitu ya yang telepon Mas gitu minta tolong, ini ada reptil di rumah saya, tolong ambil, itu ada nggak? Gimana ceritain dong? Sering banget. Ceritain dong. Jadi kita tuh di Facebooknya ada ya. Hah? Jadi kita suka taruh nomor yang kalau ada yang butuh nih pemasukan hewan atau apa, telepon aja gitu. Itu kita sering kena WA tuh. Itu biasanya apa laporannya? Aduannya seperti apa? Mas ini ada ular nih, nggak tahu ular apa. Coba ibu video call, saya lihat ular kobra. Wah, oke. Jadi ada anggota saya datang buat nge-rescue. Gitu. Biasanya setelah di-rescue dari reptil-reptil atau juga hewan-hewan liar ini biasa diapakan? Dilepas kembali ke alam yang lebih aman atau memang disuaka dulu nih? Biasanya kita taruh dulu biar nggak stres, baru kita rilis lagi ke alam. Oke, jadi nanti dirilis lagi setelah tangkapan gitu ya. Mas, saya jujur nih, dari semua hewan yang ada, ya ada hewan yang paling biasa di hewan di rumah kan kucing. Iya. Ada juga peliharaan anjing. Ada juga apalagi yang lainnya burung gitu ya. Ada yang melihara ikan di kolam. Kenapa pilihnya reptil, Mas? Reptil menurut saya apa ya? Kan reptil ada beberapa jenis yang nggak makan setiap hari. Oke. Ketika kita sibuk, kita bisa manfaatkan waktu itu kan. Jadi kayak jenis ular, kan makannya seminggu sekali. Ya. Jadi nggak intens. Gitu. Oke, jadi ada yang ini ya, kalau ini rata-rata makannya berapa minggu sekali atau sehari berapa kali? Oh, ini 3 hari sekali. 3 hari sekali kalau ini. Kalau yang ini yang lidah biru 3 hari sekali juga. Aman ya. Saya pikir tuh kalau melihara dari reptil harus memang kasih makan setiap hari, bahkan makanan yang berat-berat gitu ya. Karena pencernaan reptil itu kan beda sama baik. Mereka harus kena sinar, panas, agak lama pencernaannya. Baik. Nah, sejauh ini nih ya, apakah dari komunitas ini sudah memberikan selain edukasi tadi ya, selain edukasi dan juga merescue dari binatang-binatang, apakah akhirnya dengan edukasi dan juga sosialisasi, akhirnya ada satu keluarga yang tadi nggak suka banget sama reptil atau misalkan kayak dia tuh, aduh kayak takut fobia gitu sama reptil, tapi akhirnya jadi suka. Jadi ada nggak kayak gitu kejadian? Akhirnya saya kan jual gecko juga kan. Oke, jual gecko ya. Akhirnya mereka beli. Oke. Mas, kayaknya saya tertarik nih untuk melihara nih. Terus Pak, iya. Akhirnya rumah saya beli gecko gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi akhirnya ada yang artinya mereka jadi suka gitu ya sama reptil, akhirnya tertarik untuk memelihara ya. Sejauh ini komunitas reptil ini, hewan yang paling besar gitu Mas yang dipunya atau Mas sendiri punya apa gitu Mas komunitas reptil ini? Paling kura-kura sih. Kura-kura kalau Mas punyanya ya. Kura-kura apa Mas? Kan kura-kura banyak, kura-kura Brazil, ada kura-kura hijau. Kura-kura aligator. Kura-kura aligator. Ya itu kalau makan wortelnya vop. Iya. Potong. Bahkan kaleng aja bisa kebelah. Itu bahaya itu. Tapi pernah kegigit, pernah nggak? Itu tangannya ada semut-semut itu bukan ya? Alhamdulillah bukan. Belum ya, bukan ya. Aduh jangan sampai ya, karena itu bisa, karena dia kelihatannya bisa putus ya Mas ya. Itu kura-kura aligator tuh bahaya juga ya. Kita harus benar-benar pas megangnya ya. Nah berarti edukasi cara memegang hewan reptil pun diberikan. Iya. Gitu ya. Cara memegangnya, cara memberi makan. Gitu. Oh begitu. Jadi cara memegang kadal itu kita ada caranya. Baik, ya caranya gimana cara megang kadal yang lidah biru ini? Tarik buntutnya, pegang di bawah, megang. Oh, seperti itu, sahabat bicara ya. Jadi jangan main asal ambil pala, kita ambil badannya, karena ada rasa tidak nyaman dari hewan tersebut gitu ya. Jadi ambil dari ekornya dulu, dipraktekkan nih, lihat baik-baik ya, ekornya, masukin tangan kiri atau kanan, tergantung ngambil, pegang seperti ini, ya. Ada yang mau coba di sini? Ada yang mau coba? Di sini ada yang mau coba ngambil? Mbak-mbaknya? Enggak? Kelihatannya agak-agak ori, agak-agak takut. Atau dari komunitas reptil sendiri ada yang melihara yang lain nggak? Karena kan kalau reptil biasanya ada yang pasti ular sanca, ular piton. Ada ular berbisa nggak yang di ini? Teman saya ada sih, khusus untuk venom. Serius? Ada? Ada. Jadi dia benar-benar melihara dari Venom. hewan Berbisa. atau ular berbisa? Bahkan mereka ternak sih. Wow. Oke. Apa tuh jenis venomnya, Mas? Ya, macam-macam sih. Macam-macam ya? Oke. Saya sih khusus kadal. Kalau Mas khusus kadal ya, ini ekstrim banget ya peliharaannya. Jadi memang ini nggak sembarang, memang harus ada edukasi dulu. Jangan sampai kayaknya suka senang melihara, main melihara aja gitu. Itu tetap nggak boleh ya? Nggak boleh. Mas, untuk perawatan,
Tadi kan makan 3 hari sekali. Kalau perawatan seperti apa nih? Karena kadang kan atau reptil ini punya pergantian kulit ya. Nah, itu seperti apa? Biasanya saya jemur ya 2 hari sekali atau seminggu 2 kali lah. Oke. Saya jemur pagi dari jam 7 sampai jam 9. Ah. Saya sambil direndam sih. Sambil disiram-siram dikit air itu atau Dikasih air aja. kasih air dikit ya? Nggak perlu mandi pakai sabun gitu. Beda ya. Iya. Tapi kayaknya kelihatannya simpel kalau dari pendengaran atau penjelasan Mas nih. Kayaknya merawatnya simpel, tapi benar harus tetap dengan yang tepat ya. Ada jadwal ditaruh di sinar mataharinya gitu ya. Nah ini kalau landak ini bisa dikeluarin nggak nih Mas nih? Oh, bisa. Nah ini kan bahaya juga ya dengan duri-durinya, bulu-bulu ini kan lumayan ya kalau misalkan kena nih ya. Ini pernah kena nggak Mas? Ketusuk gitu? Pernah sih. Wah enak banget ngambilnya ya. Ngambilnya enak banget nih, saya bantu. Oke, kita lagi berusaha mengambil salah satu landak ya. Oke, tadi nama jenisnya apa Mas? Ini pintu. Pinto, Iya. landak pinto, lucu banget, gemes banget ya. Oke, saya boleh pegang? Iya, lucu. Gemes banget ini landak pinto. Landak pinto ini kalau jenis-jenis landak ada beda-beda nggak? Karena kan ada warna hitam besar gitu ya. Ini kan yang Banyak jenisnya. ada jenisnya. Heeh. Ada saltpepper, ada pintu. Ya, lumayan banyak. Yang paling besar ukurannya Sama semua sih, Mas. sama semua hampir ya. Nah, perawatan dari landak ini gimana Mas? Paling kita ya dia kan termasuk pengerat. Ya sama lah. Kasih makan setiap hari, kasih minum. Dan diserbu kan mereka kasih serbu kayu. Oh, serbu kayu untuk mereka stay gitu, untuk istirahat ya. Ini anteng banget loh ya. Anteng banget ini, luar biasa nih. Oke, Mas, kalau masalah dari perawatan udah, terus kayaknya nggak begitu repot ya. Tapi untuk jenisnya sendiri ini, Mas, apakah memang memilih dari reptil-reptil tersebut atau memang semua reptil udahlah semua reptil gue suka nih gitu atau gimana? Ya, saya sih miara yang nggak ribet-ribet sih. Yang ribet-ribet. Iya. Nah, apa aja tuh yang nggak ribet dan apa yang bahkan ribet dari ribet makanan yang rawatnya itu apa? Bisa diklasifikasi? Saya piara sampai di rumah saya breeding sih gecko. Gecko, oke. Gecko itu sampai saya jual. Gecko, kode dragon, panana, kode Pac-Man, Apa tuh Mas? kode Pac-Man. Kodok Pac-Man, oh yang gede juga lumayan tuh ya. Terus? Udah itu ya. Itu aja ya. Tapi apa reptil yang paling ribet nih Mas? Bener-bener yang kayaknya tuh perawatannya sulit, makannya juga banyak banget. Itu apa Mas? Paling ada plus minusnya sih semua. Ada plus minus semuanya ya? Paling yang iklim-iklimnya kering gini kayak gini nih. Ini kan iklimnya dia kering kan. Habitatnya jadi mereka harus dikasih lampu. Kasih lampu gitu aja ya? Agar Oke. supaya terjaga si suhu tubuhnya. Oke. Sip. Mas, kasih saran dong untuk teman-teman sahabat bicara di rumah kalau mau melihara reptil atau melihara hewan-hewan yang memang agak berbeda ini ya. Sebenarnya nggak beda-beda banget, cuma memang nggak lazim lah. Nggak lazimnya karena biasanya kan memang mereka hidup di liar gitu ya, dan memang nggak banyak orang yang melihara. Bisa kasih saran mereka untuk sebenarnya kalau ketika kita ketemu hewan-hewan kayak gini di luaran sana, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ekosistem mereka. Silakan Mas. Kalau menurut saya sih, kalau kalian ingin melihara, perhatikan budget dulu, terus tempat kita untuk piara, ada waktu nggak kita buat hewan itu. Oke. Jadi itu paling penting sih. itu paling penting ya. Penting sih. Jadi jangan sampai kita melihara udah kita tinggal aja Iya. ya, jangan Terus sampai kita juga. harus pelajari dulu. Oke. Ini hewan kita mau pelihara, kita cek di website dulu nih apa aja nih makannya kapan, terus tipe habitatnya nih hewan tropis apa iklim kering gitu. Oke, jadi memang harus ada risetnya dulu ya sebelum kita memelihara. Karena nggak sembarang, karena ada suhunya, ada cuaca yang harus disesuaikan, ada makanannya yang disesuaikan kayak gitu ya. Luar biasa, sekali lagi terima kasih banyak Mas untuk kehadirannya sekali lagi di Posko Pemenang Sahabat Ganjar. Semoga ini sehat-sehat, kalian sehat-sehat ya. Ini sampai berdiri ini penasaran mau masuk kamera tuh kamera tuh. Oke, terima kasih Mas sekali lagi. Salam buat teman-teman komunitas reptil. Insya Allah siapa tahu ada rezeki, ada waktu saya bisa mampir, bisa ngobrol-ngobrol, bahkan bisa datengin reptil yang lebih gede lagi di sini. Ular piton ada Mas? Bisa ada. Wah, luar biasa ular piton kita besok gendong. Tapi yang foto-foto berarti banyak masuk foto-foto gitu ya. Gratis ya? Iya. Jadi kalau mau datang sekali lagi mau ngobrol-ngobrol bisa kasih tahu di mana? Bisa aja kita ke Facebooknya Reptil Kecepatan. Oke, langsung aja ke Facebooknya. Tapi jangan lupa juga untuk mampir juga di Facebook, Instagram, dan TikToknya Sahabat Ganjar. Ya, di bawah ini nih. Ya, langsung aja Instagramnya di Sahabat Ganjar 2024. Ada di Facebook Sahabat Ganjar, TikToknya Sahabat Ganjar Fans. Dan ada juga Twitter di Sahabat Ganjar, dicari aja. Dan untuk nantinya para
penonton ya, sahabat bicara yang yang lagi nonton nih, kan Masnya juga, Mas Adnan pakai baju sahabat Ganjar ya kan, weh, ya kan, Ganjar Pranowo Presiden 2024. Banyak merchandise menarik, ada topi ya, ada mug, ada gelang, ada tumbler, langsung aja nih, langsung pakai, ada kemeja, langsung aja cari di online shop yang ada di sini, ada di Tokopedia dan juga Shopee, langsung aja di search di situ sahabat Ganjar ya. Kalau gitu Mas, sekali lagi terima kasih udah datang bawa Reptila jauh-jauh nih, datang ke sini, langsung menyapa kita semua. Semoga sahabat bicara yang nonton akhirnya jadi suka sama reptil. Kalau mau pelihara tadi ingat sarannya, mesti riset dulu, harus bisa kasih waktu, itu yang paling penting. Ya kasih waktu luang karena jangan cuma ngasih makan tinggal gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Adnan. Thank you, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Sahabat Bicara di Selasa dan Kamis. Tetap stay tune. Jangan lupa subscribe. Dadah.